Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Puri Unpad. Kembali lagi sama saya Ikoy. Nah, di sini kita kedatangan narasumber dari Karang Taruna. Dulunya belum nama Puri Unpad nih. Dulunya masih RW. Nih, kita bakalan nanyakan sebelumnya menjadi Puri Unpad dulu tuh gimana? Dari Karang Taruna senior kita nih, bisa dibilang, tapi sampai sekarang masih tetap mendukung kita nih. Bisa, oh ya jangan lupa nih, ntar nih baru kita kenalan, saya buka masker dulu ya. Oke, nih di sini kita akan kedatangan Po Hera. Boleh dikenalkan nih, boleh dikenal. Sebelumnya boleh buka dulu kan ya? Boleh, boleh. Karena kita udah jaga jarak ya kan. Yoi. Boleh dibuka. Oke. Halo, nama saya apa gue nih? Setelah ini Apa aja ya? bebas channelnya, Oke, tapi karena- sopan. Karena kita pemuda semua jadi gue lo nggak apa-apa ya. Oke. Nama gue Safitri Herawati, sering dipanggil Hera. Hera itu nama panggung, nama lingkungan juga. Jadi kalau misalkan teman-teman mau manggil, silakan aja panggil gue Hera. Gitu. Gue aktif di organisasi itu semenjak tahun 2010. 2010. Oke, siap Hera. Nih mau nanya sebelumnya nih, apa sih kesibukannya Po Hera nih? Kalau misalkan sekarang itu lagi skripsian Bang Miko. Skripsi. Iya, jadi teman-teman yang pejuang skripsi harus semangat walaupun pandemi, walaupun kita terhalang oleh jarak, walaupun virtual, tapi harus tetap semangat. Terus selain skripsi, gue juga lagi aktif di MC wedding, MC event, sama MC acara sih gitu. Nih jadi buat teman-teman yang pengen di MC-in, Yes. ini Po Hera malam ini sangat boto, beautiful. Pokoknya langsung aja nih, kontak nih di sini nih. Boleh nggak sih nomor di bawah ini gitu Bang? Editor bilang hari ini ya. Jadi tolong ya untuk Pak Editor, mohon di edit, ada nomor saya di bawah ini, boleh? Boleh lah. Oke. Jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas awal mulanya terbentuk Karang Taruna RW 4 ini. Dari berapa nih kalau boleh tahu? Kalau gua pribadi, gua gabungnya itu di tahun 2010. Nah, kalau misalkan sebelum gua atau senior gua itu ada kakak-kakak gua juga di sana. Iya. Nah, mereka mulai aktif ya semenjak lahir di sini gitu. Jadi mereka remaja di sini, mereka memulai kegiatan, mereka mulai aktivitas. Mungkin namanya bukan Karang Taruna, Bang Ikoy. Cuman kumpul-kumpulan biasa, kegiatan biasa, dan mereka biasanya Ya. kumpul-kumpul itu cuma di 17 Agustus aja. Itu kita masuknya per subunit. Kalau subunit itu jatuhnya RT. Jadi Karang Taruna FT. Berarti belum ada namanya Karang Taruna tingkat RW saat itu. Kalau saat itu ada, tapi banyak yang tidak masuk gitu, karena hanya. dulu itu hanya beberapa orang saja yang terpilih. Kalau dulu tuh benar-benar orang yang terpilih, yang integritasnya tinggi juga, punya kemampuan, dan mereka mau berjuang bareng, itu dia masuk ke Karang Taruna RW gitu. Oke. Jadi ini guys. Ada lucu ya kadang, karena gue suka gini loh, suka bingung karena gue itu di Karang Taruna apa sih sebenarnya jabatannya tuh apa? Nggak ada jabatan tapi gue kerja sosial gitu kan. Nah jadinya gue yaudahlah, gue ikut aja, gue aktivitas ini yang penting positif dan didukung sama orang tua gue. Tentunya harus dukungan orang tua. Kalau misalkan lu organisasi nggak ada dukungan orang tua, mohon maaf deh, perjalanan lu bakal mempersulit orang-orang yang ada di lingkungan itu gitu. Jadi emang yang harus ada jiwa organisasi. Ya benar, itu yang pertama Bang Ikoy. Ya jadi kita mungkin juga akan mengundang yang di bawah-bawahnya lagi ya, Iya betul. agar lebih tahu lagi nih Karang Taruna RW 4 nih. Nah di sini nanti bakal ada pertanyaan nih buat Po Hera Oke siap. dari Karang Taruna dari 2010 ya. Dari 2010. Nah gimana sih dari 2010 itu, ada nggak sih suka dukanya di 2010 itu kayak gimana sih? Banyak, kalau dibilang 2010 berarti gue umur berapa ya? Gue kelahiran 98, sekarang mampus lo matematika lo. Jadi kalau hitung ya sekitaran kelas 4 atau 3 SD lah gua. Itu udah masuk Karang Taruna? Jadi tuh gue pertama Karang Taruna itu gue ditunjuk langsung Hera jadi dirijen ya.
Iya. gitu. Jadi gue nggak tahu apa itu Drijen itu apa, gue harus kayak gimana. Akhirnya gue nanya sama kakak gue, karena dulu nggak setenar YouTube ya, jadi kalau misalkan ada apa-apa, oke searching YouTube, oke kita buka YouTube gitu kan. Dulu gue tuh nanya sama kakak gue, Drijen tuh apa sih gitu. Kebetulan juga gue aktif di organisasi pramuka di SD, jadi rada sedikit, walaupun sedikit ya tahu Drijen itu apa. Oh oke, Drijen itu membawakan lagu gitu kan. Jadi pemandu penyanyi lah gitu untuk orang-orang. Nah di situ gue belajar, dan di situ gue adalah remaja termuda SD. SD parah. Jadi semenjak itu gue alhamdulillah, koi sumpah ini buat teman-teman juga, jangan untuk teman-teman kepercayaan itu tidak bisa dibeli. Jadi gue kenapa bisa masuk di Karang Taruna di umur segitu, di usia segitu, karena mereka percaya sama gue, dan alhamdulillahnya mereka mau kasih kesempatan ke gue. Itu sih yang penting. Jadi gue mau belajar sampai bisa berkembang di tahun 2021. Oke. Berarti itu maksudnya sukanya apa dukanya itu? Itu sejarahnya. Kalau misalkan sukanya. Oke. Nih seru nih pasti nih. Gue kalau misalkan sukanya banyak banget sukanya, karena di organisasi alhamdulillah gue banyak banget dapet keluarga, gue banyak pengalaman, gue dapet teman-teman yang memang benar-benar baik, yang teman-teman mau berjuang, teman-teman yang mau susah senang bareng. Itu gue di Karang Taruna, benar-benar di Karang Taruna. Kalau misalkan Bang Iko pernah ingat nggak sih kalau misalkan kita susah nih, kita pernah ngadain acara, kita sebulan itu cuma makan gorengan es mamang, ya kan? Gorengan mamang. Pasti ngerasain. Iya kan? Iya. Bener. Kalau orang-orang lain yang elit makannya nasi padang, chicken, kita cuma makan itu. Mamang. Ya pakai saus sama kecap. Ya Allah. Ditambahin bubuk cabai. Iya. Ya. Sengsara. Iya emang bener banget sih. Kalau misalkan kita lapar kayak yang patungan, nah itu gue seneng banget. Tapi itu kekeluarganya, di situ kekeluarganya. Yes, benar banget. Kekeluarganya. Nah, kalau misalkan dibilang senengnya, gue pasti banyak banget seneng. Nah, gue punya cerita nih supaya gue boleh sih. Boleh, di sini bebas. Oke, jadi ceritanya nih ada sedikit lucunya sih, karena gini, di Karang Taruna gue banyak banget kenal senior nggak di umur 30-an, tapi ini bisa bapak-bapak. Gue sudah dianggap anak sama mereka, itu alhamdulillah dan puji syukur banget. Mereka tuh menganggap gue seperti anak sendiri, gitu. Dan gue pun menganggap mereka bukan seperti senior, tapi memang seperti orang tua gue sendiri. Nah mereka kebanyakan sepuh-sepuh di sini, kemudian mereka juga adalah orang terpenting di sini. Alhamdulillahnya gue bisa dipercaya itu. Pernah kejadian lucu nih, ini senang banget sih gue bisa dilindungi sama orang ini. Ada satu orang sepuh di sini, dia memang pendatang, tapi sudah lama di Pondok Ranggon. Ceritanya gue lagi main nih, jauh nih main kan, lagi main jauh, belum pulang nih, jam 11 gue belum ada di rumah, ditelepon lah si bapak-bapak ini sama bokap gue. Boleh disebutin namanya? Boleh gak sih? Boleh dong, boleh gak sih? Boleh. Namanya Pak Ngadiman, beliau LMK, ketua LMK RW 04 sekaligus menjabat ketua LMK Kelurahan Pondok Ranggon. Beliau bapak saya, beliau orang tua saya, beliau amat sangat baik kepada saya dan juga teman-teman rekan-rekanan di sini. Mereka tuh baik banget ke kita sampai mereka melindungi kita. Sempat ada kejadian jam 11 malam gue belum sampai rumah, bokap gue khawatir kan, bokap gue telepon ke si bapak ini, Pak Ngadiman. Siap Dan, si Hera di mana ya? Jam segini belum pulang. Padahal gue lagi nggak sama si bapak itu kan, lagi nggak sama Pak Ngadiman. Pak Ngadiman dengan santainya, lo tahu jawab apa? Iya nih lagi ada kegiatan nih sama si Oji, tenang aja aman. Padahal gue nggak tahu itu dia lagi di mana. Dia juga nggak tahu gue lagi di mana ya kan. Terus kata gue gini, Pak, tadi bapak saya telepon, gue bilang gitu. Iya kamu nggak bilang? Enggak Pak, tapi aman deh. Aman kenapa Pak? Gue bilang gitu. Udah aman, pokoknya tadi kamu kalau pulang aman, jadi nggak dikunciin. Jadi yang kayak gue berpikir tuh kayak, ya Allah alhamdulillah. Padahal gue nggak sama dia nggak tahu gue di mana, tapi dia ngelindungin gue. Bilang dia lagi sama si Hera ini lagi sama si bapak Pengadilan gitu. Jadi senang banget sih bisa dianggap keluarga, anak
karena jarang banget ada orang yang kayak gitu, dan tidak semua sesepuh kita di luar sana yang bisa merangkul para remajanya, bisa menjadikan anak remajanya itu menjadi anak yang benar-benar kayak kandung. Tapi pernah gak sih nih ada nih kejadian lucu di Karang Taruna ini? Ada deh, pokoknya pasti ada dong kejadian lucu di Puri Unpad. Iko pernah ini nggak, apa namanya, ingat nggak Apa? yang lagi acara 17-an panggung yang gede banget itu? Oh, yang Malam Puncak? Iya, Malam Puncak. Kita kan begadang. Apapun, gue malu banget. Jadi kita tuh kan begadang ya. Kita seminggu full itu memang pulang cuma numpang tidur doang. Iya. Pulang cuma numpang makan kalau bener-bener lapar doang. Iya. Dan ketika acara H-1 kita masih ada di lapangan, bener? Masih. Itu kita pulang pagi, jam 5:30 gue baru pulang ke rumah. Coba naik sepeda. Iko. Iya. Sepeda ajaib, boy. Sekarang masih ada loh. Iya, masih ada. Sekarang masih ada, itu wah, bersejarah banget. Muncul dari tempat gelap, boy. Itu Ya, bagian gimana oke. ya. Lanjut. Abis itu gue sampai mana kan, mampus gue tadi lupa. Nyampe mana ya? Oh gini, gue pulang jam 5:30 pagi. Acara puncak di pagi harinya jam 8 kita harus mulai. Dan itu pembukaan gue yang mimpin, Iya. ya kan? Gue pulang jam 5:30 pagi, terus sampai rumah gue nggak mau mandi karena gue takut sakit kan. Riang. Iya, takut meriang. Akhirnya gue tidur. Lo tau apa yang terjadi? Kacau emang. Tahu nggak? Gue bangun jam 7:30, hampir jam 8:45 lah bisa dihitung. Gue nggak tahu gue harus kayak gimana dulu. Gue cuman bangun, anjir ini jam berapa? Gue telepon sama Bolang. Lu gimana? Iya lang, sebentar lang. Gue udah siap, gue pengen OTW. gue udah pakai baju, gue nggak mandi, sumpah demi Allah, gue nggak mandi. Mungkin kalian teman-teman pernah ngerasain rasanya nggak mandi di acara tuh kayak gimana? Gue lengket banget. Mohon maaf. Terus pas gue udah ditelepon sama Bolang, gue ditelepon sama jajaran-jajaran yang lainnya. Akhirnya karena gue panik kan, gue belum mandi, gue belum ngapa-ngapain. Gue cuman ganti baju ke bawah, gue turun ke bawah. Gue pamit sama emak gue bilang, Mara mau berangkat, hey lu belum mandi, belum sarapan gitu kan. Emak gue biasa bawel. Terus gue bingung nih mau naik apa nih, kagak ada motor, ada mobil, gue kagak bisa naik mobil kan. Naik sepeda. Oke, gue bawa, gue ambil, gue ngebut. Lu tau gue ngebut-ngebutnya, gue tuh kalau misalkan naik sepeda tuh pasti ngos-ngosan. Ini kagak ada rasa ngos-ngosannya sama sekali. Gue ngebut, bener-bener ngebut, gue nyebrang kagak lihat lagi tuh, gue kagak tahu kalau misalkan di belakang ada mobil, gue ketabrak, gue mati di acara itu, gue gak tahu ya. Alhamdulillahnya, puji syukurnya Tuhan masih melindungi gue, Tuhan masih baik sama gue, Allah masih sayang sama gue. Ya udah, akhirnya acara itu berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit lelucon ya. Berarti kagak ikut pas pawai? Enggak, gue capek. Pantesan. Pas pawai lu ya yang mimpin ya? Iya. Naik mobil nggak sih? Boro-boro jalan kaki. Nah, Pikir gue tuh naik mobil. iya. Nih, berikutnya nih, ada nggak sih kisah duka atau kisah sedihnya yang bikin terhati nih? Ada. Banyak sih, Boy. Kalau misalkan dibilang dukanya tuh amat sangat banyak. Gue di sini banyak banget belajar kehidupan. Iya. Gimana rasanya gue untuk bersyukur, gimana rasanya untuk gue, ya Allah terima kasih gue udah dilindungi sama orang-orang yang baik. Gue terima kasih banyak sama teman-teman yang mau nerima kekurangan gue bawel di Karang Taruna, gue kayak yang Bawel juga untuk kebaikan kan? ya bawel walaupun untuk kebaikan, tapi kan ada aja orang yang ini sekarang bawel banget sih, berisik gue. Iya. Ada sedihnya dimana kita kan sering ini ya, Apa sih? ngumpul malam. Iya. Kita sering ngumpul malam, kita pulang malam, bahkan kita pulang pagi. Yang namanya omongan tetangga, yang namanya mulut-mulut yang nggak tahu konsepnya kita ngumpul itu apa. Ada celutukan ke orang tua gue gini, itu si Hera pulang malam terus sih ngapain sama cowok-cowok lah. Ntar kalau pulang-pulang bunting aja panik. Dalam hati gue gini, ya Allah, gue kan berjuang untuk
teman-teman di sini, sama lingkungan. sama lingkungan. Untungnya orang tua gue tuh tahu gitu kegiatan gue di Karang Taruna ngapain, walaupun gue pulang malam sampai gue nggak pulang tuh ngapain gitu. Sampai emak gue bilang, Ra, boleh Karang Taruna boleh, kegiatan boleh, tapi ingat waktu, gitu. Ingat masih punya orang tua yang harus dihargai. Gitu. Sedihnya adalah kenapa sih mereka mandang kita sebelah mata, Kong? Padahal niat kita baik untuk lingkungan. Kenapa sih kita tuh dijudge? Kita udah capek kok, kita udah panas-panasan, kita udah pulang malam, waktu itu kita masih sekolah, Iya. kita nggak digaji, tapi kita ikhlas tulus demi Allah, nggak ada harapan apapun. Tapi kita bisa ngejalanin itu semua. Ya kalau dibilang sedih, ya Allah sedih banget. Tapi gimana caranya gue harus tetap yang kuat. Kayak misalkan ada omongan apapun, gue harus mempercayai ke orang tua gue bahwasannya Ma tenang aja, Era nggak ngapa-ngapain. Dan prinsip orang tua gue adalah lo nggak apa-apa bangun siang, yang penting rumah rapi. Lo nggak apa-apa pulang malam, yang penting lo pulang-pulang nggak bunting. Emak gue memang terlihat galak, banyak cerewet lah, banyak omong. Tapi alhamdulillah orang tua gue amat sangat mendukung gue aktif di organisasi, gue aktif di lingkungan. Orang tua gue sangat percaya sama gue karena alhamdulillahnya sampai sekarang, sampai detik ini kita syuting malam pun, kemudian juga gue pulang malam pun, gue nggak bunting. Enggak. Lu ngapain? Iya. Pada ngapain lu? Yang penting niat kita baik, Allah bakalan dijaga. Oke. Jadi sambil minum aja nih kita bercerita-cerita. Boleh diminum, Poera? Tadi gue udah minum tau. Ini nggak apa-apa, biar kita berayak. Tau gak sih, Koy? Ya ada lagi nggak sih cerita? Misalnya kan kita kayak ada kegiatan-kegiatan kayak galang dana, apa langsung terjun ke lapangan, ke tempat yang terjadi bencana. Ada nggak sih misalnya kejadian lucu atau suka atau duka atau apa gitu? Banyak. Contohnya di mana? Gue lupa ya, ini organisasi di Karang Taruna atau bukan, tapi ada suatu kejadian yang benar-benar buat gue Ternyuh. iya, langsung gue rasanya langsung ditampar. Iya. Kayak anjir, kayak gimana ya, gue itu pernah jalan di suatu tempat, nggak tahu tuh gue lagi break acara atau gimana, gue lagi jalan sendiri. Terus ada seorang anak kecil yang bener-bener polos, lugu. Oh iya, gue baru ingat, gue itu waktu itu ke tempat penampungan orang-orang banjir, kan di Jakarta, gue lupa di mana. Terus ada satu anak yang memang benar-benar sedih, dia kehilangan orang tua karena banjir bandangnya, dia kehilangan harta bendanya. Dan ketika gue di sana kan jadi MC yang memandu teman-teman untuk bisa have fun, bisa lupa dari ketegangan, lupa dari kesedihan, walaupun sulit memang. Tapi di sini gue belajar bahwasannya gila, untuk naikin mental lu tuh susah gitu. Jadi akhirnya, alhamdulillah ya kita belum pernah ngerasain rasanya bencana yang separah itu, dan mudah-mudahan jangan ya kok. Jangan. Kampung Pondok Ranggon. Jadi ketika gue kesana sedih ngeliat lokasinya, ngeliat orang-orangnya. Ketika gue selesai acara, kita lagi break, gue jalan nih, gue emang orangnya gabut kan, gue jalan, gue sendiri jalan. Ada anak kecil yang bilang kayak gini, lari dari belakang, kakak, namanya siapa? Kaget dong gue, hai sayang, nama aku Hera, kenapa nah? Gue bilang kayak gitu, Kak, aku sedih kak. Dia bilang kayak gitu, mama aku di sana ngeliat aku nggak ya? Dengan polosnya tuh ya? Dengan polosnya, karena anak kecil kan. Mamaku di sana ngeliat gak sih kalau aku tuh sedih, aku kangen. Akhirnya gue bilang, mama kamu tuh selalu ngeliat kamu. Nah makanya kalau misalkan kamu nggak mau mama kamu sedih di sana, kamu harus selalu bahagia, kamu harus selalu senyum. Dia harus selalu mendoakan. Dia nangis,
dia cuma bilang gini, gue inget banget cara duduk dia cuma bilang gini, kakak aku boleh nggak ikut sama kakak, dengan polosnya dia, dengan ekspresinya dia. Gue kan bingung ya koin kayak gimana, karena gue kalau ngebawa dia gue belum punya penghasilan gitu. Iya, penghasilan tetap. Nah iya benar, karena kan kalau misalnya mau ngurusin anak istilahnya kita butuh uang lah. Akhirnya dia bilang kayak gini, aku boleh nggak ikut kakak, aku kalau sama kakak seneng tau. Itu deh. Gue langsung yang alhamdulillah ya gue bisa bermanfaat sama buat orang. Alhamdulillah ya, jauh-jauh gue kesini ada walaupun ada orang yang suka ngelihat gue, seneng ngelihat gue, bahkan ingin memilikinya gitu. Tapi dalam keadaan seperti itu gue kan gak bisa ngambil, oh ya ikut kakak, gak bisa, karena dia harus fisioterapi dulu, harus muatan mental dulu, harus semangat dulu hidupnya gitu. Jadi buat gue bersyukur bahwasannya gue ada orang tua yang selalu manja sama gue manja sama dia bisa kasih. Di umur yang segitu gue nggak bisa habis pikir sih gimana hancurnya gue, gimana depresinya gue kehilangan orang tua, kemudian juga ingat masa lalu ketika banjir itu kayak gimana, ngelihat mohon maaf orang tua meninggal di depan mata tuh kayak gimana. Gue langsung ya Allah, orang banyak ketemu cobaan, orang banyak menghadapi ujian, tapi kenapa ya mereka masih disempatkan untuk hidup? Itu kenapa? Gue sempat nanya ke Tuhan kayak gitu, ke Allah tuh kayak gitu. Dan gue dengan beriringnya jalan waktu, gue menyimpulkan bahwasannya Allah tuh nggak apa ya, nggak cuma-cuma ngebuat lu. Allah tuh ngebuat lu, bikinin lu, ngeciptain lu karena memang ada tujuan, ada maksud dan tujuan. Dan lu tuh nggak boleh terlihat lemah, lu tuh nggak boleh terlihat lebih. Semuanya ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Tapi gimana caranya lu untuk bersyukur? Dan gimana caranya lu untuk bisa open minded nih. Jadi ubah pola pikir lu untuk selalu bersyukur sama Allah. Gimana caranya lu hidup di lingkungan ini dengan segala banyak cobaan, rintangan, tapi lu harus kuat. Dan itu adalah buat gue ya Koy, itu adalah bekal lu nanti ketika lu menghadapi ujian selanjutnya dari Allah. Oh, jadi begitu teman-teman menurut Hera nih. Nah, kalau sukanya atau lucunya? Lucunya tuh banyak banget. Gue sempet, boleh gak sih tapi ngomong? Nah, kita channel ini bebas. Jadi tuh gue sempet jatuh hati sama orang. Aja. Oh ini sumpah sih, lucu sih buat gue. Mungkin kalau misalkan di organisasi gue doang kali Koy. Oke lah, pastilah. Enggak gue doang yang. Lah emang dikira ini orang-orang yang belakang layar kalau abis nyemprot Her. Iya. Buset, ini anaknya ini cakep juga itu. Oh yang ke rumah itu. Lah iya. Nggak apa-apa di sini bebas. Nggak apa-apa ya. Jadi tuh gue sedikit malu sih, tapi harus diceritakan karena lu harus berprofesional dalam organisasi. Jadi ceritanya tuh gue seneng banget, kayak ya Allah gue ikut organisasi tuh ada dia, jadi gue semangat nih. Gue semangat. Gue sebelum berangkat gue ngaca dulu, terus sebelum gue sebelum gue tuh kan jadi malu gue. Sebelum gue datang ke acara itu, gue tuh kayak pakai baju ini cocok nggak ya? Pakai baju ini cocok nggak ya? Gue tuh adalah orang yang nggak percaya diri soal cinta. Kalau misalkan lu sambutan di ini nggak ada tes dadakan, oke berarti oke gue siap. Tunggu, tapi penonton kan berarti pada pengen cari tahu nih, siapa sih yang bikin Hera pengen dandar mulu sampai demplon gitu, sampai botol? Pasti pada pengen tahu kan? Boleh dong disebutin, boleh dong. Sumpah ini menurunkan harga diri gue nggak sih? Nggak sih? Aku tak tahu. Koy malu Koy. Jadi gimana nih teman-teman? Nggak apa-apa, kata editor. Malu kali, gila lah. Jadi ada orang Inisial. Apa daerah mana? Enggak, bukan daerah sini alhamdulillahnya. Iya. Karena gue kalau misalkan di lingkungan sini, gue berpikirnya satu pondok ranggon, satu paguyuban, satu family ya di sini sebutnya. Ya udah lu saudara gitu, lu mau cinta-cintaan, apaan sih lu gitu. Iya. Ini di luar, baik gue mau. Jadi gue tuh pernah suka sama orang karena gue mikirnya, ih
dia gue banget gitu, jiwa gue ada di diri dia, jiwanya dia ada di diri gue. Sempet baper sih karena memang dia juga, gue nggak tahu ya apa gue emang yang gampang baperan, apa emang yang gue emang benar-benar oh ini orang cocok nih buat gue gitu kan. Dia tuh karismatik banget, wibawa banget, bijaksana banget, dan itu karakter gue banget. Berarti ini di luar Pondok Di Ranggon. luar Pondok Ranggon. Nah, nih buat yang ini komen di bawah kira-kira siapa nih yang di ini Hera nih. Ya, Kok nanti takutnya dia tuh jadi kayak gimana gitu sama gue. enggak dong. Kan ini kita nggak pakai inisial, nggak pakai apa. Inisial tadi gue bilang anjir. Lu memang ibarat. Kayak kalau boleh diputar nih video kagak ngomong tadi, tapi sekarang ngomong Iya. Demi Allah gue bilang gitu. Oke, jadi komen di bawah ya. Nah, nih ada lagi nih yang memotivasi Poera nih untuk masuk Karang Taruna RW atau Karang Taruna tingkat lainnya itu apa sih? Oke. Motivasinya adalah balik lagi ke diri kita sendiri. Motivasi itu tidak terlihat di lingkungan untuk siapa dan di lingkungan untuk apa gitu. Jadi kalau misalkan buat gue sih secara pribadi ya, orang hidup untuk apa sih? Selain untuk bermanfaat sama orang, ya kan? Kita mati nggak akan, gue mati, gue mati sendiri nggak mungkin kan? Ya kan? Kalau misalkan motivasi gue itu yang pertama hidup bermanfaat untuk lingkungan, untuk orang, dan yang kedua adalah karena gue belum menikah ya Koy. Jadi buat yang lagi nyari jodoh atau gimana? Oh bukan. Gitu. Kirain, tapi ini belum nikah. Iya. Sebelum janur kuning melengkung, boleh nih. Boleh apa nih? Tahu nih kita juga. Jadi karena gue belum menikah, setiap langkah kaki gue itu adalah membawa nama orang tua. Iya. Ketika gue sudah menikah, gue akan membawa nama suami gue. Iya. Jadi setiap gue melangkah nih keluar gerbang, gue membawa nama bapak gue, membawa nama emak gue. Jadi ketika gue berprestasi di lingkungan, oh iya ini si anaknya ini nih, oh ini anaknya si ini nih. Masih anaknya anu nah. Benar kan? Jadi kalau misalkan buat gue, kenapa gue mau berpositif thinking, berkegiatan positif itu ya karena memang ada orang tua gue yang harus gue banggakan, dan lu juga harus membanggakan orang tua lu dengan nama lu gitu. Lanjut nih, pertanyaan nih. Iya. Mungkin Enggak cita-citaan kan? agak lagi dong. Nih ada pertanyaan dari HP, dari Instagram. Iya. Jadi ada pertanyaan nih, menurut Poera nih, Karang Taruna itu, menurut Poera itu Karang Taruna itu yang bagaimana sih? Oke, Karang Taruna menurut definisi gue ya. Iya. Kalau menurut gue, Karang Taruna itu kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kita harus gotong royong. Itu sih. Karena kalau nggak ada konsep 3 itu di diri gue pribadi, ya lu nggak jadi anggota Karang Taruna. Karena satu, Karang Taruna itu nggak digaji Koy. Kita dapat seragam nih Koy. Kita dapat seragam. Apakah kita dapat? Oke, kalau misalkan dana hibah memang ada dari dinas sosial atau pemerintah lainnya. Saya juga harus belajar lagi nih sama Poera. Iya juga. Kita juga kurang ngerti ini kita. Jadi ada yang namanya dana hibah. Itu dana hibah bukan untuk pribadi ya Koy. Iya. Kalau di garis bawahi, dana hibah itu bukan untuk pribadi, tapi untuk semua kegiatan yang ingin dilakukan oleh organisasi tersebut. Iya. Nah, kalau misalkan kita berseragam, kita nggak digaji, siapa yang gaji kita? Allah. Iya. Jadi kalau misalkan motivasi lu untuk berkegiatan, oke, gue berseragam, gue bangga dengan seragam gue, dengan seragam Karang Taruna gue, ya karena gue termotivasi dengan ini. Banyak orang-orang yang di luar sana berseragam, tapi mereka membayar dan mereka digaji. Iya. Tapi kalau kita berseragam, kita udah gagah, bayaran kita cuman doa dari orang-orang, berkah, Iya. doa dari teman-teman semua. Gitu. Lanjut nih ya, pertanyaan nih. Siapa saja yang berhak mendirikan Karang Taruna menurut Poera? Yang berhak
mendirikan adalah mereka yang punya jiwa nasionalisme yang tinggi dan juga peka terhadap lingkungan, juga apa ya namanya, kalau misalkan apa sayang sama lingkungan itu apa ya, Apa ya? Peduli sama lingkungan itu. Jadi lu nggak ada jabatan nih di Karang Taruna, atau lu nggak ada wewenang nih di lingkungan, gue mau ngedirin Karang Taruna nih karena Karang Taruna di RT gue pasif, tapi gue bingung harus ngomong ke siapa, gue nggak punya jabatan, gue bukan siapa-siapa gue bukan siapa-siapa di sini, gue cuma warga biasa. Lu bisa, lu berhak men, karena kenapa, lu punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Jadi buat gue, jangan pernah takut untuk membangun sebuah pemikiran yang positif, dan jangan pernah takut untuk membangun kegiatan yang positif. Tapi ini Pak Era, kan lu dulu tuh dari 2010, berarti ngebangunnya itu kan lu belum namanya, ini udah ada belum? Belum ada. Kagak, maksudnya medsos Itu belum. berarti cara manggilnya gimana tuh? Jadi Door to door? gue pernah ngalamin door to door, itu tuh salah satu orang yang ganteng banget di lingkungan ini, tapi gue nggak bisa. Sebutin Nggak privasi ya. Iya. Ada lah dulu di tahun berapa, gue di Sukunik dulu, jadi di RT dulu. Di situ gue bener-bener yang down banget, gue harus ke siapa, gue punya niat untuk remaja-remaja di sini aktif gitu. Remaja-remaja di sini banyak loh, remaja-remaja di sini yang pinter, banyak loh remaja-remaja di sini yang tahu sosial media, banyak loh remaja-remaja di sini yang banyak prestasinya, tetapi dia tidak di publik gitu, tidak ada di lingkungan kita, misalnya lingkungan dalam organisasi kita. Itulah orang-orang yang dibutuhin di organisasi kita tuh itu. Karena apa? Di organisasi itu bukan hanya action, tapi juga otak yang dipikir. Gimana caranya lu harus berkreatif, berkarya, gimana caranya dengan budget sekian acara mewah, ya gak? Iya. Gimana caranya dengan budget yang minim lu harus spektakuler acaranya, harus bisa wah, para undangan tidak terbengkalai. Itu gimana caranya lu harus mikir. Nah, kalau misalkan gua sejarahnya di RT, gue dulu door dulu. Terus gue ngadain yang acara namanya, itu dari uang pribadi gue kan, bener-bener gue ngeluarin uang pribadi yang namanya rapat, nggak mungkin lah gue nyuguhin putih doang. Akhirnya gue ngajak mereka untuk kumpul, berbincang-bincang. Itu dari RT? Itu dari RT dulu, gue dari RT dulu. Kemudian dapatlah beberapa orang, pelisiran orang yang menurut gua masuk di akal gua untuk membangun wilayah. Oke, lu dapat. Oke, kita bangun kegiatan. Apa nih kegiatan pertama? Oke. Itu sih. Nah, pas ngebangun RW nih kan jauh-jauh nih rumah. Itu kayak gimana pada saat itu? Alhamdulillah mereka percaya sama gue. Kan ada nih misalkan, kok ikut Karang Taruna yuk. Iko bilang, nggak mau, males, Karang Taruna capek, bla bla segala macam. Kan ada, pasti ada. Ada juga yang, hey ikut Karang Taruna yuk, gabung sama kita gitu kan. Ada juga yang, oh iya ayo Her, gue ikut, gue mau gini-gini. Akhirnya ya udahlah, kita bergabung bersama, kita satuin visi misi tujuan kita itu apa di lingkungan, tentunya kita mau apa, kita ngadain fasilitas yang ada, kita gunain orang-orang yang ada gitu, kayak RT, pembimbing, terus juga para orang tua itu kita harus gunain. Sebelumnya nih kita sapa dulu nih teman kita yang di live Puri 4. Oh, kita lagi live IG ya? Iya. Hai, selamat bergabung di live kita, di podcast kita di Puri 4. Alhamdulillah ada undangan untuk mengisi acara ini dari Abang Iko. Dari Puri 4. Oh, dari Puri 4. Iya, ada teman balik layar juga. Terima kasih banyak untuk teman-teman balik layar ya kan yang udah mau berjuang sama kita. Jadi begini, berarti pada saat itu pas tingkat RW namanya belum Puri 4 kan? Belum Puri 4, masih Karang Taruna unit 04. Belum ada nama. Tapi ada pada saat itu Karang Taruna di bawahnya lagi apa? Ada senior gue ada di atas mungkin kedua. Di bawahnya sebelum nih Koera masuk nih ke Karang Taruna RW 4. Pasti kan ada nih, Iya. apa enggak? Ada dulu senior gue itu Bang Ali. Bang Ali. Bang Ari. Mungkin Assalamualaikum Bang Ari. kesempatan waktu kita bakalan ngundang Bang Ari. Iya, undang ya, jangan sampai enggak. Beliau itu adalah ketua Karang Taruna RW 04 pada zamannya baru 2000 berapa ini? gue lupa tahun berapa. Tapi
tapi beliau juga bersejarah banget di lingkungan kita. Dan juga bangganya lagi beberapa periode ketua Karang Taruna Kelurahan itu berada di RW 04-nya. Bilang nggak sih? Boleh disebutin pada itu satu? Ada zamannya periode tahun berapa gitu, gue lupa tahun berapa. Itu ketua Karang Taruna Kelurahan itu Bang Markum. Halo Bang Markum. Kalau nonton nih hal. Oh. Oh, tuh kan gue bilang juga apa kan namanya satu Iya. Pondok Ranggon ya kan, Pasti banyak saudara banyak di sini. Terus yang kedua itu periode 2000 kalau nggak salah ya, gue lupa juga 2000 berapa sampai 2021 ini apa 2022 ini ketua Karang Tarunanya itu ada Pak Oji. Jadi orang RW 04 juga. Halo Oji. Halo. Nah, mungkin di lain waktu kita bakal ngundang senior yang di bawah-bawah batu. Bang Ari ya? Bang Ari. Bang Ari dan Bang Markum Pasukan. Yes. Nah, lanjut nih pertanyaan. Hal-hal apa saja yang dapat membubarkan Karang Taruna menurut Poera nih? Yang Karang Taruna bisa bubar nih karena apa gitu? Kayak gue pernah, bukan di grup ini. Kita bisa bubar karena egois kita yang terlalu tinggi. Iya. Jangan sampai ada pikiran kotor di organisasi kita. Organisasi kita tuh apa ya? Harus berpikir yang bersih. Bersih itu bukan maksudnya berpikiran kotor tuh bukan berpikiran yang bokep gitu enggak ya, Boy? Iya dong. Bukan. Disensor nggak sih? Oh, disensor. Oke, Bos. Oke, lanjut. Jadi kalau misalkan di organisasi itu lo harus berpikiran positifnya atau berpikiran bersihnya tuh lo harus sabar, lo harus ikhlas, lo harus tulus. Yang dimana orang tuh jarang loh, Koy, di organisasi itu tidak mementingkan kepentingannya sendiri tuh jarang. Dan orang yang berorganisasi itu jarang banget yang tidak egois. Jadi contohnya egois itu kayak gini, misalkan gue punya program nih podcast, misalkan kayak gini ya. Gue punya program nih podcast, gue butuh lighting, gue butuh kameramen, gue butuh MC, gue butuh ini apa namanya mikrofon, gue butuh editor. Tapi gue nggak tahu nih harus kayak gimana. Ya lu nggak usah memaksakan diri lu untuk terjadinya program podcast itu, karena tidak semua yang di dalam organisasi itu paham tentang kamera, nggak semua di organisasi itu paham tentang sosial media, karena sebagian wilayah tidak bisa berkembang karena memang tidak ada modal, terutama tidak ada subsidi yang masuk dari endorsan atau dari teman-temannya yang lain gitu. Jadi lu nggak bisa memaksakan kehendak lu untuk terciptanya kegiatan itu gitu. Oke. Mau dilanjut nih? Sebelum dilanjut boleh nih diminum dulu apa dimakan? Sumpah. Iya. Soalnya ngomong mulu gitu capek nih. Iya kan, kali aja ya kan ada nih orang-orang baik yang ngeliat kita kehausan nih, aduh mohon maaf nih, bisa kali kirim-kirim yang dingin-dingin. Iya boleh tuh, seger banget. Apalagi kalau kita lagi ngumpul ya, Koy. Iya, apalagi nih buat yang punya kuliner nih daerah RW 4, boleh di endorse lah, biar kata gado-gado apa-apa ge, mie ayam gondrong mah. Iya bener ya, kita tuh banyak ya orang-orang yang jualan di sini ya. Jadi bisa lah kalau misalkan teman-teman bingung ya kan, misalkan gue mau apa ya, istilah mau kasih sesuatu ke Puri 4 tapi nggak tahu, nggak bisa lewat pikiran, nggak bisa lewat tenaga, kadang juga boleh mana dalam bentuk apapun, selagi itu nggak apa ya namanya, nggak, pokoknya dalam bentuk yang baik dah pokoknya. Biar bisa bermanfaat untuk kita, biar bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain, dan biar bisa dalam jangka panjang gitu. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Instagram dari Ayogi, Ketua Umum Jackmania Pondok Ranggon. Ayogi, ya, sumpah Ayogi itu bener. Ya. Oh ya, hai Ayogi, sumpah ini senior gue juga sih. Gue waktu itu pernah diundang menjadi MC sama Bolong ya. Ya gak sih, kita pernah MC sama Ayogi deh. Oh iya. Halo Ayogi. Ya, jadi gini. Gimana sudut pandang Mpok terhadap jiwa nasionalisme di era digital ini? Oke, karena dari zaman ke zaman banyak banget perubahan, dari zaman ke zaman banyak banget pembelajaran, jiwa nasionalisme kita
di era digital ini adalah yang pertama, jangan sampai kita menyebar hoax, ya kan? Itu kayak yang pemecah agama. Dan yang kedua, pintar-pintarlah kita untuk mencari informasi, mendapatkan informasi, dan juga membuat informasi, ya kan? Yang ketiga adalah kalau bisa, karena sekarang teknologi udah canggih, kita juga punya smartphone yang benar-benar canggih, ya kan? Ciptakanlah sesuatu yang bermanfaat, kayak misalkan dokumenter sejarah Pondok Ranggon, ya kan? Itu kan secara digitalnya. Nah, dan juga informasi yang bagus Pondok Ranggon itu apa gitu kan. Terus juga misalkan buat video-video singkat mengenai kenegaraan, lingkungan, organisasi dan macam sebagainya gitu. Dan channel ini juga kita akan mengangkat cerita-cerita Pondok Ranggon, sejarah Pondok Ranggon, awal terbentuknya Karang Taruna RW 4. Jadi kita bakalan ngangkat itu, kita bakalan bikin film-film pendek juga nantinya. Serius. Mungkin bisa berkenan ikut nanti di film Oh pendek. boleh, gue bisa jadi talent ya. Boleh. Ya, tapi pernah nggak sih? Oh gue pernah. Pernah dong. Pernah. Nah itu gue pernah. Jadi masuk di Karang Taruna Kelurahan. Nah itu zamannya Ahendra. Iya. Jadi dulu gue kelas 4 SD. Ahendra itu Ahendra apa Akiti gitu. Pokoknya masih saudaraan deh beliau. Mereka bikin kegiatan dengan membuat film. Nah, dana dari film itu adalah dana dari dana hibah. Iya. Kalau nggak salah dari Kemensos, Kementerian Sosial yang senilai 20 juta kalau nggak salah. Mantap. Itu kalau bukan kelurahan bisa dapat. Mantap, tapi bukan untuk pribadi nih. Iya. Jadi untuk semua kegiatan yang mau dilakukan itu dana hibah tuh disalurkannya tuh kegiatan itu. Nah, dulu ada kalau dulu itu judulnya Bendera Sidul. Bendera Sidul. Bendera Sidul apa ya lang lupa gue di situ tuh ada Berperan sebagai apa di situ? gue berperan sebagai Oneng. Oneng. Ada tiga pemeran utama. Oneng. Kelihatan banget ini ya gue. Iya. Ada pemeran tiga utama. Yang pertama si Adulnya, kemudian si Onengnya, dan dan yang ketiga itu ada si Mumuh namanya Ucok gitu. Jadi kita perpaduan Betawi, Sunda sama Batak gitu. Jadi si Adul ini dari Betawi, si Oneng ini dari Sunda, dan si Ucok itu dari Batak. Gimana kita perpaduan Bhinneka Tunggal Ika di sana menceritakan tentang si anak kecil yang mau 17-an Agustus. Kita tidak hanya upacara saja, tidak hanya berlomba-lomba saja, tapi kita gimana caranya untuk membangun rasa jiwa nasionalisme kita ke lingkungan dan juga ke negara tentunya. Nah, pada saat itu masuknya ke YouTube apa? Dulu kita tuh bikin Kaset. CD. Kalau dulu tuh CD apa kayaknya? VCD. Pokoknya kita bikin VCD gitu, terus dijualin. Oh, dijualin. Tapi banyak yang beli. Alhamdulillah banyak, berapa kopi terjual, dan dananya itu disalurkan lagi ke uang kas Karang Taruna gitu. Mungkin masih ada kasetnya. Ada kasetnya, ada yang mau nonton nggak? Boleh di kesempatan waktu bisa kita tonton di kasetnya berjudul Sidul. Bendera Sidul. Oke guys, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, boleh. Dari Ica nih, anggota Karang Taruna RW 4. Oke. Gimana caranya menggerakkan anggota Karang Taruna yang jarang banget datang ke acara kegiatan tersebut? Wah, kayaknya dari hati banget ini romannya. Ini ada dendam pribadi. Iya ini. Jadi kalau misalkan dibilang gimana caranya, kita takut, Ya. kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain. Semuanya terlahir dari diri pribadi, semuanya terlahir dari pemikiran dan juga actionnya mereka masing-masing. Karena kalau misalkan kita harus lo hadir dong, lu kan anggota Karang Taruna ini, lu kan jabatannya ini, nggak bisa. Cuma tergantung dari, balik lagi ke pribadi masing-masing. Dari kemauan. Yes, benar. Kalau misalkan dia mau untuk berorganisasi, berarti dia juga harus terima dong resikonya, walaupun waktu, terus juga keadaan, mau nggak mau ya mereka harus terjun gitu. Tapi kalau misalkan balik lagi nih, kalau misalkan mereka nggak mau atau mereka jarang datang, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang dia sibuk
tidak bisa membagi waktu, dan yang kedua emang dia mohon maaf males di organisasi hanya numpang tenar. Iya. Jadi kebanyakan sih Kayak pada malam puncak tuh. ya. Pas- Nggak nyebut Enggak, gitu juga. Pokoknya ada deh bola denger belang. dibalik lah ya. Nah, lanjut aja dah daripada kita menyebutkan itu. Ada dari si Adam. Ada dong. Ini ada nih orangnya. Oh ada. Apa kendala Karang Taruna di saat melaksanakan kegiatan? Apa nih kendalanya di saat melaksanakan kegiatan? Kendalanya masing-masing kegiatan tuh mempunyai kendala yang berbeda. Contoh kalau misalkan kita kayak gini nih lighting, lagi podcast terus lighting kurang, itu kendala. Terus kalau misalkan kita ke lapangan kita nggak punya alat itu kendala. Terus kalau misalkan kita mau rapat nggak ada tempat untuk berkumpul karena kita nggak punya ini ya. Iya, sekre. Nggak punya sekre. Sebenarnya ada sekre. Kemarin pas waktu podcast sebelumnya nih ada di sini nih podcast sebelumnya. Sebenarnya ada di Kelurahan Pondok Ranggon. Oh gitu. Ada sebenarnya. Pak RW pun ngomong begitu. Bukannya di RW yang jadi TK gue nih? Bukan. Sebenarnya ada di Kelurahan Pondok Ranggon punya RW 4. Terus karena dulu ada renovasi terus tidak terurus ya. Mungkin nanti akan diajukan lagi. Kalau sudah turun apa namanya SK apa? SK. Iya. Jadi kita dilantik dulu, baru kita turun SK, baru kita bisa mengajukan. Untuk para pejabat sosial di lingkungan manapun, semoga bapak-bapak sekalian yang terhormat atau ibu-ibu sekalian yang terhormat, mohon untuk survei ke tempat-tempat lingkungan tentunya di lokasi yang membutuhkan sekretariat dan juga membutuhkan fasilitas yang lainnya. Mudah-mudahan ada yang nonton, ada yang lihat, ada yang baca, ya kan, kita aminkan paling serius. Ini bukan untuk pribadi saya, ini bukan pribadi Iko yang minta, tapi adalah suara-suara teman-teman gimana kalau kita mau ngumpul kita bingung kita harus kemana. Masih nutur. Kita tuh masih kayak yang oke, hari ini di rumah ini, oke hari ini di rumah ini, tiba-tiba maaf misalkan hari Rabu di rumah Hera, ternyata hari Rabu bokap gue sakit, kan kita harus cari tempat lagi. Ya kan, jadi kita benar-benar mikir gimana caranya untuk fasilitas pun terpenuhi gitu. Oke. Lanjut aja nih, berhubung waktu sudah semakin malam, mungkin cukup sampai sini. Yes. Dan harapan Karang Taruna RW 4 nih kedepannya menurut Pak Era, harapannya nih Karang Taruna RW 4 atau Puri 4 kedepannya harapannya gimana nih? Semoga lebih apa gimana gitu? Harapannya yang pertama, mudah-mudahan banyak pemuda yang berjiwa-jiwa nasionalisme, yang berjiwa kekeluargaan, yang berjiwa tak gentar, ingin masuk ke Puri 4 dan punya wawasan luas, terus juga mau belajar, mau berkembang. Karena jujur di era sekarang minim banget pemuda-pemuda yang mau gabung ke Karang Taruna tentunya. Kalau misalkan di organisasi-organisasi lain, mereka didukung oleh politik. Jadi, boleh nggak sih sebenarnya? Itu mungkin di skip dulu kali ya. Karena kalau menurut saya zaman sekarang itu udah ke gadget, main game. Iya, gitu. Jadi mereka punya keahlian, mereka punya kreativitas, mereka cerdas, mereka pintar, mereka berwawasan luas, mereka berprestasi. Tapi mereka tidak memberi ilmunya itu untuk kita ya apa? Itu tuh kayak ayolah, lu tuh tinggal di sini, lu harus berkontribusi juga di sini, walaupun kita tidak memaksakan secara fisik atau secara tenaga, ya setidaknya lu mensupport kita gitu. Oke, mungkin sekian dari saya dan Poera. Yes. Itu aja, jangan lupa di like, comment, and subscribe dan subscribe. Jangan lupa juga di follow Instagram Puri 4 dan Instagram Poera dan Instagram saya dong. Oke, benar. Gue juga mau minta maaf ya, kalau misalkan di sini kata bahasanya kurang teratur, di sini ada salah-salah kata. Yes, kita ngobrol minggung atau gimana, mohon maaf banget. Mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kita juga hanyalah manusia biasa. Asik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih yang udah ikut live IG. Oh iya, yang live
FVG masih ada nggak sih yang nonton? Masih, terima kasih banyak. Jangan lupa mampir ke Puri Unpad, apapun itu. Nongki bareng. Yes, bener banget, saran, kritik semuanya diterima, ditampung. DM aja ke Instagram kita ya. Iya. Oke, sekian dari saya, Ikoy dan Hera. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.